Pertama yang saya muliakan, yang saya hormati, kita doakan semoga Bapak Kadus Tarso semoga diberikan kesehatan panjang umur sampai 200 tahun. Warganya udah mati semua, Pak. Tinggal jadi kadus sendiri, warga sendiri. Ya, mau 200 tahun, Pak? Kenapa saya pilih dekat ibu-ibu? Karena kalau ceramah ibu-ibu jauh bahaya, suka ngobrol sendiri. Nah, nanti kalau yang ngobrol tak kasih mic-nya, suruh ngomong. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, ambil momen langka. Kenapa? Tidak lebih dari 15 menit. Ceramah kepanjangan, materi sudah masuk, keluar lagi. Betul? Yang kedua, mukanya sudah muka lapar ini. Bahaya nanti ya. Jadi nggak khusyuk ya. Jadi kalau waktu yang 15 menit ngobrol, main handphone, rugi ya. Setuju, Bu? Ya, apalagi yang ngantuk. Waduh, jangan ya. Baik. Ini di depan saya kameramen jauh dari Korea. Nah, kacamatanya aja made in China tuh, ya kan? Jadi nanti ibu-ibu yang kepengen ngelihat wajah di YouTube boleh nanti ngelihat video di YouTube saya. Nama channelnya Anton Susanto. Kenapa saya kembangkan dakwah di YouTube saya? Yang pertama, jadikanlah dunia maya sebagai syiar meluas. Saya ceramah di dusun sini, tapi dunia bisa melihat. Betul. Apabila YouTube tidak diupload kebaikan, maka isinya keong racun. Isinya maksiat terus. Maka saya berkiprah di YouTube, paling tidak saya tidak bisa menghentikan maksiat di YouTube, paling tidak saya bisa mengimbangi kemaksiatan dengan kebenaran. Amin. Baik, saya pengen tahu salam kompaknya duku apa nih, saya baca dulu tadi. Nah, Dusun Karangkulon. Alhamdulillah sambutan demi sambutan, Pak RW sudah, Pak Kadus sudah, semua bahasa saya ngerti. Cuman satu yang saya ngerti, mugi-mugi. Nah, mudah-mudahan. Yang lainnya saya nggak ngerti, Bu, nggak ngerti saya. Bu, 15 menit dari sekarang, jangan ngobrol, jangan main handphone. Insya Allah apa yang saya sampaikan ringkas, padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kita hormati Pak RW yang hari ini tempatnya dijadikan ajang silaturahmi. Mudah-mudahan pahala silaturahmi mendapatkan pahala beliau. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang saya muliakan para tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, yang datang bawa penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya hutang Allah lunasi hutangnya. Yang belum punya anak Allah berikan anak. Yang punya anak dijadikan anaknya soleh dan soleha. Yang punya istri cerewet biar sabar. Yang aminnya kenceng, yang laki-laki istrinya cerewet. Ya, amin. Aduh Pak Ustadz, amin ya Allah. Amin Pak Ustadz. Ingat, punya istri yang cerewet adalah satu anugerah. Kenapa? Hukuman di akhirat nanti ringan. Kenapa? Karena sudah dihukum di dunia. Ya, dihukum di dunia sama istri yang cerewet, asalkan sabar. Tapi kalau nggak sabar, nanti hukuman di akhirat tetap besar. Ya, makanya kalau punya istri cerewet, nikmatin saja. Jangankan warga Karangkulon, Umar bin Khattab punya istri cerewet, marah-marah. Ada sahabat Nabi mau curhat sama Umar bin Khattab, baru depan pintu ngeliat istrinya cerewet, kabur. Kata Umar bin Khattab, tadi mau ngapain? Enggak, tadi mau curhat, istri saya cerewet, ternyata istri kamu lebih cerewet. Pak, saya ceramah bahasa Indonesia, ngerti nggak Pak? Ngerti nggak? Ngerti Pak ya? Baik, ke tema, tidak lama, 10 menit lagi berarti. Halal bihalal memaknai adalah menyambung sesuatu yang terputus. Bu, halal bihalal apa Bu? Tuh kan, nggak ngerti kan? Mana sebentar misi. Bu, halal bihalal apa Bu? Pinter, menyambung silaturahmi yang terputus. Mudah-mudahan yang terputus duda dan janda akur lagi. Nah, jadi kalau di sini ada duda dan janda yang sudah cerai, mudah-mudahan akur lagi.
Nih dengerin nih, ini jarang orang tahu bu, jarang orang tahu. Saya kasih tahu, makanya saya kasih. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesama Muslim yang saling berjumpa karena Allah, lalu berjabat tangan, selama tangan itu belum dilepas, Allah ampunkan dosa keduanya. Allahu Akbar. Baru tahu kan? Makanya nanti Pak Kadus kalau salaman yang lama. Contoh sini Pak Kadus ini. Nah, sini Pak Kadus. Assalamualaikum Pak Kadus. Waalaikumsalam Tat. Udah mau kemana, sini aja udah. Terus aja, terus. Selama belum dilepas, Allah ampuni dosa-dosanya, ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kenapa? Makna salaman adalah sambung hati, jangan kalah kayak semut. Semut binatangnya nggak punya akal. Semut nggak tahu hadis Nabi. Tapi bagaimana semut kalau kepeduk pasti salaman. Pak Bambang, ada orang kepeduk nggak salaman cuman satu hal, punya utang belum nyaur utang. Mesti begitu. Malah orang yang punya utang rumahnya dari sini ke situ muter lewat karang. Betul? Betul nggak? Wah, yang jawab kenceng no, betul no. Tandain orangnya, tandain orangnya tuh. Mesti begitu Pak. Gara-gara utang, boro-boro mau nyapa, rumahnya pulang ke situ ada orang yang punya utang nongkrong muter lewat karang. Muter, kenapa? Takut ngerasa belum punya bayar hutang. Tapi yang dihutangi saya kasih kabar gembira. Apa kabar gembira? Wahai yang mengutangi, kalau yang dihutangi belum bayar hutang, maka mendapatkan pahala sodakoh dari orang yang belum bisa bayar hutang. Allahu Akbar. Di sini ada punya utang 10 tahun belum bayar bu. Mana orangnya? Maka selama orang yang dihutangi, yang mengutangi belum bayar, sodako setiap hari dapat pahalanya. Dapat pahalanya bu. Tapi yang punya utang tahu diri dong. Kalau punya uang bayar. Dosa apapun bisa ditebus dengan istighfar. Berzina, mabuk, judi, tapi hutang tidak bisa ditebus dengan istighfar. Allahu Akbar. Bahkan orang mati syahid saja, tahu mati syahid bu? Syahid itu mati di medan perang, yang kalau dikubur halal darahnya tanpa dimandikan, masih terhalang masuk surga kalau punya hutang. Pengen tahu bu, bayar hutang lunas cepet bu? Pengen tahu? Ibu datang ke masjid, ini saya kasih tahu nih resepnya nih ya. Ini saya kasih tahu sama orang sini doang. Ibu kalau pengen punya utang cepat lunas, gampang caranya. Kalau ibu lagi sholat ke masjid, duduk di sebelah yang punya hutang, nangis-nangis, ya Allah Rob, ya Allah berikan hamba rezeki bisa bayar hutang ya Allah. Ya Allah, saya malu boleh punya hutang ya Allah. Mesti yang hutangin kan denger. Nah, di situ nanti akhirnya timbul rasa kasihan. Nah, akhirnya dilunasin dengan kepaksa, ya udah tak lunasin. Nah, mulutnya bilang lunas bener. Nah, bu, Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah. Tapi ingat, nih ingat ya, walaupun kita ahli ibadah kepada Allah, ingat nih bu ya, bu, walaupun kita ahli ibadah kepada Allah, tapi hubungan kepada manusia jahat, demi Allah, hubungan kita kepada Allah yang baik akan menyeret kita ke api neraka. Ada kisah seorang wanita ahli ibadah, maka Rasulullah berkata kepada sahabat yang lain, orang wanita ini ahli ibadah masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Karena si wanita yang ahli ibadah tersebut mengurung binatang kucing hingga mati kelaparan. Allahu Akbar. Bayangkan coba, jahat ke manusia, jahat ke hewan saja bisa menyebabkan kita masuk neraka, apalagi jahat kepada manusia. Allahu Akbar. Makanya fungsinya halal bihalal adalah mempersatukan hati yang retak, menyambung silaturahmi yang putus. Maka demi Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagus, tapi hubungan ke manusia tidak bagus, maka rusak. Hadirin rahimakumullah. Ini perlu diingat nih. Makanya
Saya kasih tahu nih Bu, kalau ibu pulang dari sini mesti jadi orang yang seneng diomongi orang. Bapak kadus atau bapak yang hadir di depan saya, kalau diomongi orang yang jelek-jelek sakit hati nggak Pak? Mau saya kasih ilmunya supaya seneng diomongi orang yang jelek-jelek Pak? Amalin. Saya kasih tahu. Apabila kita dibicarakan buruknya kita, tanpa kita sadari orang lain di sana membicarakan buruknya kita, maka demi Allah bersyukur. Kok kenapa bersyukur? Di saat kita dijeleki di belakang kita yang kita tidak tahu, maka demi Allah dosa kita diambil sama yang ngomongi kita. Lalu kebaikan orang tersebut yang ngomongi kita ditransfer kepada kita. Seneng gak Pak? Dapat pahala dosa rontok tanpa harus ibadah. Tidak ada yang mampu memuliakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menghinakan kita kecuali Allah. Walaupun seluruh desa Karangkulon menghinakan kita, kalau Allah hendak memuliakan kita, maka tetaplah kita mulia. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada yang bisa menghinakan kita, hadirin. Maka bersyukurlah mulai hari ini. Kalau ada orang membicarakan buruknya kita, demi Allah kita mendapatkan dua kebaikan. Apa kebaikan yang pertama? Dosa-dosa kita diambil sama yang ngomongin. Pahala kebaikan yang ngomongin pindah ke kita. Mesti kalau itu diamalin, tidak ada lagi kita saling gondok-gondokan, tidak ada lagi kita saling jelek-jeleki. Saya kenapa kalau ceramah ini bauk-bauk? Nggak bauk-bauk aja ibu-ibu mulai ngantuk tuh. Tuh, ya kan? Mulai ngantuk. Gimana kalau ceramahnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidur nanti. Tapi nggak apa-apa Bu. Salah satu kebahagiaan orang adalah gampang tidur. Gampang tidur. Orang kaya pada beli obat tidur. Ya, saya punya temen Michael Jackson. Kenal Michael Jackson? Almarhum. Itu teman saya tuh. Mau tidur pakai obat tidur. Padahal uangnya triliunan. Orang kaya mau tidur pakai obat tidur. Ibu mau tidur dengar ceramah saya, enak Bu ya. Ya paling sebagai penutup kesimpulan hadirin, maka jadikanlah ajang halal bihalal ini yang di dalam hati kita, jangankan beda rahim ibu, satu rahim ibu saja kadang ada selek, betul nggak Bu? Ibu punya anak 5, mesti ada yang nggak akur salah satu, betul nggak Bu? Apalagi ini beda RT, beda ibu kandung, beda ayah kandung, gesekan dalam bermasyarakat kita akurkan di tempat ini. Alhamdulillah. Yang paling sulit itu memaafkan orang berdosa apa memaafkan orang berhutang Bu? Hah? Bener Pak. Bapak maafin orang berdosa gampang Pak, tapi maafin orang berhutang susah Pak. Mesti susah. Wah, maafin orang berdosa gampang. Oh, tak maafkan ya, jangan ngulangin lagi. Tapi kalau hutang dia maafkan, wah mesti susah Pak. Susah itu Pak. Susah. Ya, tapi ingat ya Bu, rumus punya hutang, yang penting ada komunikasi, jangan ngilang atau putus komunikasi. Ingat rumus hutang, hutang mampu memperpecah persaudaraan. Betul? Betul? Berapa banyak orang gara-gara rebutan warisan, bukan lagi perpecahan saudara, tapi saling bunuh-bunuhan. Betul Pak Kadus? Tonton di TV, berapa banyak orang saling ngasih racun gara-gara rebutan warisan. Makanya demi Allah nih, di tempat ini saya berdiri, seandai kata suruh milih, saya mendapatkan warisan 5 miliar dari ibu saya, suruh dipilih, dapat doa orang tua saya lebih pilih doa orang tua saya. Kenapa? Redho Allah, redho orang tua. Jadi kalau ibu-ibu punya warisan mereka pada berebut, jangan ikut-ikutan ya. Fokus pada berbakti kepada orang tua. Kalau sudah berbakti kepada orang tua, hadis Nabi, redallah fi redho walidain. Maka di momen ini yang punya orang tua, maka baktikan dirimu ke orang tuamu ya. Bu, pengen sukses, baktikan orang tua. Pengen hidupnya lancar, senangi orang tua. Insya Allah kalau itu dilakukan, insya Allah hidup mudah, sukses dunia sampai akhirat. Pak Kadus, mungkin di situ saja yang saya sampaikan. Jadikan momen halal bihalal ini benar-benar, jangan hanya tangan yang berjabat tangan, tapi jadikan hati pun berjabat tangan.
Karena berjabat tangan dengan tangan begitu mudahnya, tapi jabat tangan dengan hati begitu sulitnya. Jadi tidak akan jadi hina walaupun satu kampung ngomongin jelek kita, dan gak akan jadi mulia walaupun orang nyanjung kita satu kampung. Ingat, kemuliaan kita dengan apa? Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala urusan kita. Sebagai motivasi, saya punya sahabat dari gadis sampai dia menikah tidak pernah lepas tahajud. Alhamdulillah rezekinya tuh turah. Ini saya bagi cerita. Siapa dia? Alhamdulillah istrinya Pak Bambang. Istrinya Pak Bambang. Saya seorang YouTuber, mana-mana orang sukses saya nggak lihat kerjaannya. Saya korek apa bedanya dia dengan yang lainnya. Ternyata apa? Ibu tolong bagi saya cerita. Setiap orang pasti punya kemampuan dan kelebihan dalam ibadahnya. Kalau ibu apa ya? Oh saya biasa aja Pak Ustadz. Nggak mungkin kalau biasa. Karena ibu dikasih rezeki lebih dari yang lain. Akhirnya dia izinkan ta'adus bin Ni'mah berbagi cerita, Pak Ustadz, saya dari gadis sampai detik ini nggak lepas dari tahajud. Allahu Akbar. Itu yang membuat saya terharu hadirin. Ingat, kalau jasa pengiriman sehebat apapun bisa salah orang kirim. Mana mungkin rezeki Allah salah kirim kepada orang yang belum tepat hadirin. Tidak mungkin. Makanya kalau kita lihat sukses seseorang, jangan lihat kerjaannya, tapi lihat bagaimana kedekatan dia kepada Allahnya. Itu dia kuncinya. Yuk kita berdoa yuk. Ya Allah Rabb, hari ini kami yang duduk bersimpuh ya Allah Rabb, kami pendosa tapi kami merasa mulia ya Allah Rabb. Kami ditutupi dosa-dosanya oleh Engkau ya Allah Rahman ya Allah Rahim. Andailah kata ya Allah Engkau bukakan aib kami, tidak ada orang yang mau menghormati kami ya Allah Rabb. Terima kasih ya Allah Rabb, Engkau tutup aib-aib kami ya Allah Rabb, sehingga orang menghormati kami, padahal kami adalah pendosa di sisi Engkau ya Allah Rahman ya Allah Rahim. Ya Allah Rabb, jadikanlah orang-orang yang hadir pada hari ini ya Allah Rabb, Engkau ampunkan dosa-dosanya ya Allah Rabb. Engkau terima segala amal ibadahnya, kelak Engkau wafatkan dalam keadaan ibadah, istiqomah, husnul khatimah. Ya Allah Rabb, matikanlah kami dalam keadaan baik ya Allah Rabb. Ya Allah Rabb, kami sebagai orang tua rela berangkat pagi pulang malam. Kami tidak peduli lelah ya Allah Rabb untuk menafkahi anak kami ya Allah Rabb. Hanya satu harapan kami, apabila kelak anak kami ya Allah Rabb, kami meninggal dunia, anak kami menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Kami di alam kubur, anak kami memohonkan ampun untuk kami ya Allah Rabb. Karena harta benda kami tinggalkan, yang mengalir kepada kami adalah doa anak yang soleh. Ya Allah Rabb, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua. Ya Allah, di saat kami kecil, di saat anak kami kecil kami ceboki, kami mandikan, maka kelak kami di saat kami tua ya Allah Rabb, kami pegang gayung gemetar, kami ingin mandi, kami tidak bisa mandi. Anak kami dengan baktinya berkata, wahai ibu, maukah engkau kami mandikan? Wahai ibu, maukah engkau rebuskan kami air? Wahai ibu, kami suapi. Ya Allah Rahman, ya Allah Rahim. Kami tidak bangga dengan harta anak kami, kami tidak bangga dengan jabatan anak kami. Kami bangga apabila anak yang kami lahirkan bertumpah darah, bertaruh nyawa menjadi anak yang berbakti dikala kami sudah tua ya Allah Rabb. Di saat anak kami kecil kami mengajarkan mereka berjalan, maka di saat nanti kami sudah sepuh, kami sudah tua, kami gemetar dalam berjalan, kami menggunakan tongkat, anak kami memegang tangan kami, ayah mau pergi kemana, ibu mau pergi kemana, maka kami bangga ya Allah. Kami tidak sia-sia melahirkan seorang anak yang berbakti ya Allah Rahman ya Allah Rahim. Percuma anak kami pintar dalam pendidikan S1, S2, S3, tapi mereka tidak pintar dalam berbakti kepada orang tua. Ya Allah Rahman, ya Allah Rahim, jadikanlah kelak anak kami yang mentalkin kami dalam sakaratul maut. Wahai ayah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Anak kami yang membimbing kami dalam kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kami. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang barokah, yang melimpah, untuk menjadikan anak-anak kami sekolah. Ya Allah, untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang meminta, justru kami menjadi orang yang memberi. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Saya Anton Susanto mohon maaf tidak bisa ikut makan bersama atau duduk bersama. Saya langsung izin pulang karena ada kesibukan lagi. Bagi warga yang ingin menonton ulang video yang saya sampaikan barusan, bisa kunjungi channel YouTube saya Anton Susanto. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bekal dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, menjadi wasilah agar hidup rukun, ayur, tentrem, loh jinawi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, langsung izin ya Pak ya. Penjenenganipun para bapak ibu.